Halo Bu Dino, selamat sore. Sore, Bu. Iya, katanya hari ini mau coaching ya. Betul sekali. Dan yang di coaching adalah Bu Ibu Resti. Resti. Tentunya Bu Dino sudah siap ya terkait Insya Allah siap. proses coaching kali ini. Nah, Betul. sebelum ke proses coaching, ada baiknya saya di sini sebagai observer memberitahukan kepada Bu Dino bahwa nanti selama proses coaching saya akan melakukan atau harus mengisi rubrik penilaian dan ada beberapa yang harus saya checklist gitu terkait proses coaching nanti. Nah, sebelum itu juga saya ingin menanyakan bahwa untuk proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bu Dino kembangkan dari Bu Resti ini? Ya, ada 3 kompetensi. Saya akan mengambil satu kompetensi yang pertama yaitu kehadiran penuh, Bu. Jadi Bu Dino hadir sepenuhnya di proses coaching itu, ya. Sehingga dia merasa ada, saya terus menemani. Oke, baik. Dan untuk selanjutnya adalah bagaimana kompetensi yang paling spesifik itu yang ingin Bu Dino gali atau yang ingin Bu Dino observasi itu di bagian mananya? Itu tentang kemitraan, Bu. Kemitraan. Sehingga nanti bagaimana kalau kemitraan? Ya, sehingga saya selalu ada pada dia, sehingga saya menggali ke solusi pada diri dia, masalah yang ada pada dia, sehingga dia bisa menemukan solusi sendiri. Ya, intinya nanti si coach bisa percaya bahwa Bu Dino ada di sana. Si coachnya itu akan terbuka mungkin ya, menyampaikan beberapa kendala yang dia alami dan di akhir mungkin dia menemukan solusinya. Seperti itu mungkin ya. Dan yang terakhir mungkin adalah yang ingin saya tanyakan adalah menurut Bu Dino indikator bahwa dari proses coaching ini bisa terlaksana dengan baik itu seperti apa dari Bu Resti? Ya, proses yang saya akan lakukan yaitu saya ingin menggali dari potensi dari Bu Resti itu sendiri sehingga dia percaya sama saya dari kemitraan dan kehadiran penuh saya. Iya, sehingga dia bisa mengeluarkan unek-unek dia sehingga bisa menemukan solusi yang pada diri dia sendiri. Oke, seperti itu. Ya, baik. Good luck ya Bu Dino. Semoga sukses, semoga lancar. Kita saling mendoakan. Kita ketemu nanti. Baik. Ya, baik yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Bimo. Apa kabar Bu? Baik. Maaf tadi agak telat soalnya aku ngajar dulu Bu Dino. Ada apa nih? Kayaknya mukanya meraju sekali. Iya Bu Dino, aduh gimana ya? Sebenarnya juga pengen ngobrol kan sama guru yang lain. Khawatirnya guru yang lain pun juga punya permasalahan yang harus dihadapi juga. Nah, jadi aku memang pengen datang ke Bu Dino sebagai orang yang memang butuh insight, butuh wawasan lagi untuk menghadapi problematika aku. Jadi sebenarnya gini sih Bu Dino, aku ngerasa itu ngajar di kelas 83 itu kurang maksimal. Masya Allah. Gitu, kurang maksimalnya itu kayak dari segi kehadiran, presence-nya aku buat mereka itu kayaknya kurang. Terus mereka pun juga sama, at least nggak semuanya sih Bu, nggak 30 orang itu, tapi kayak 5 diantaranya itu tuh merasa bahwa aku tuh kurang maksimal ke mereka. Nah itu tuh yang awal permulaan itu jadinya tuh merembet kemana-mana gitu Bu. Perasaan Bu Resti jadi bagaimana? Perasaannya jujur Bu, kalau udah mau ngeliat jadwal ngajar di 83 itu rasanya aduh gimana bisa nggak ya, aduh gimana ya, jadi ngajar itu jadi ada beban gitu Bu, padahal kan nggak boleh gitu ya Bu ya, yang ngajar yang ngajar, kita sudah persiapkan materi dengan segala macam, tapi ada rasa ketakutan bahwa ini gimana ya 5 orang anak ini hari ini, gimana ya nanti ke depannya, seperti itu sih Bu. Kalau kendala anak-anak tersebut? Nah, dari situlah muncul Bu kendalanya itu memang 5 orang anak ini aku merasa bahwa dia tidak ada kehadiran penuh di dalam kelas aku. Contohnya misalkan ya raganya mereka ada, mereka duduk dengan tertib segala macam, tapi mereka itu ketika lagi masuk ke dalam ranah belajar itu langsung ngaco gitu deh Bu, kayak misalkan contohnya aja yang tadi hari ini tuh si Budi itu harusnya ngerjain reading, yang dia kerjain bukan reading Bu, tapi malah gambar gitu. Nah terus kalau udah selesai gambarnya dia tuh udah ngerecokin temennya, nanya-nanya apa segala macam. Nah menurut aku dengan si Budi yang kayak gitu jadi memacu 4 temen yang lain, juga membuat kayak jadi nggak kondusif belajarnya. Nah itu Bu yang saya
permasalahin yang saya bingung bagaimana ya mengatasi Budi dengan teman-temannya ini gitu. Apakah ibu sudah menggali atau mengkomunikasikan kepada siswa tersebut? Nah, kalau untuk hari ini tadi saya sempat gali cuma sama si Budi aja sih Bu gitu. Saya tanya, "Kenapa kamu Budi ganggu Johan lagi ngerjain tugas?" gitu kan. "Kenapa kamu nggak nyatet?" gitu. Itu dua hal yang saya garis bawahi hari ini. Jawabannya si Budi nggak nyatet tuh karena dia merasa bahwa soal itu udah mudah, materi itu sudah mudah gitu. Yang kedua, kenapa gangguin? Ya karena memang dia udah bosen gitu. Harusnya dia tuh udah bisa main di luar tapi dia masih harus belajar bahasa Inggris dulu. Nah kayak gitu terus saya sampaikan, kamu paham tidak targetnya tuh seperti apa, saya sampaikan seperti itu kan. Terus dia bilang ya target itu KKM kan Bu gitu, padahal kan gak gitu juga ya Bu ya gitu. Terus saya sampaikan target itu bukan hanya KKM tapi kayak nilai sikap yang kamu yang nilai sikap kamu itu juga dinilai loh sama Miss Resti kayak gitu sih Bu. Jadi makanya baru sebatas itu aja. Untuk yang lebih lain-lainnya saya jujur belum menggali lagi karena memang keterbatasan waktu. Iya. Apakah semua pelajaran si Budi itu seperti itu sudah dikomunikasikan Bu? Belum sih Bu. Nah makanya kan kemarin juga sempat ada ketemu sama Bu Rafa. Saya sampaikan, Bu Rafa di pelajaran bahasa Indonesia Budi bagaimana gitu kan. Tapi Bu Rafa sampaikan mengikuti dengan baik gitu Bu. Tapi berarti Itu saya ya. iya saya asumsikan apakah belajar apakah Budi seperti itu hanya pada saat belajar bahasa Inggris saja gitu. Ada media-media yang ingin dicoba atau mungkin cara pembelajarannya Bu? Nah itu kayaknya sih saya mau masuk di ranah metode pembelajarannya sih Bu, karena kemarin itu kan saya mencoba dengan hanya membuat versi posternya saja gitu. Mungkin nanti untuk menarik perhatian Budi saya pengen coba ke video pembelajaran kali ya Bu, yang lebih interaktif gitu, yang lebih memang menggait ketertarikan Budi terhadap mata pelajaran tersebut. Iya betul sekali. Sehingga Budi merasa tertantang sepertinya dia. Kayaknya memang harus gitu sih Bu. Iya. Apakah dia masih mengganggu teman-temannya ketika dia diberi pembelajaran yang lebih interaktif? Kalau kemarin saya lihat sih ketika main game seperti ice breaking, dia tidak melakukan itu, mengikuti dengan baik Bu. Malah dia kayak ayo coba ya, siapa yang mau jadi kelompok sama aku, siapa yang mau ini segala macam gitu. Jadi kayak ketertarikannya tuh muncul ketika memang dia lagi main games gitu. Tapi kalau misalkan lagi belajar tuh Bu ya memang susah banget, mulai ganggu teman dan segala macamnya gitu. Luar biasa ya Bu ya. Begitu sulitnya kita untuk menertibkan siswa ya Bu ya. Betul. Bagaimana kondisi di kelasnya ke depan Bu? Kalau misalkan rencana sudah berapa persen gitu pencapaiannya? Rencananya sih memang ini masih dalam tahap 30% karena masih mencari video pembelajaran ya Bu. Tapi nanti kalau misalkan sudah diterapkan, saya masih mau melihat lagi nih apakah metode saya efisien atau tidak gitu. Nah nanti sih harapannya bisa langsung efisien ya Bu ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan belum efisien ya kayaknya harus cari cara lagi untuk menarik perhatian Budi. Mungkin ada dari siswa selain Budi yang dari 5 orang itu, apa ada masalah yang lain Bu? Saya sih belum tahu sih Bu, tapi kalau dari Johan sendiri kayaknya memang saya melihat untuk kemampuan IQ-nya memang kayaknya kurang ya Bu ya gitu. Karena kemarin saya juga sempat kasih asesmen dasar yang notabene itu sangat dasar, itu ternyata si Johan itu belum bisa melakukannya gitu. Jadi kayaknya untuk Johan sendiri punya permasalahan yang sedikit berbeda dengan Budi. Kalau dari Budi itu memang kayaknya kemampuannya ada, tapi kalau Johan itu kemampuannya memang pada dasarnya kurang. Ya, seperti boleh cerita sedikit Bu. Mungkin saya pernah berpengalaman kalau ada anak-anak yang porsinya memang agak kurang sedikit. Waktu itu saya punya si A, itu saya tambahkan di luar jam pelajaran. Oh gitu. Itu sedikit pengalaman saya. Ya, gitu kan. Kalau misalnya emang Johan seperti yang Ibu bilang, mungkin ada solusi lain mungkin. Kalau misalkan memang
memang Ibu Resti ada waktu seperti itu. Oke. Siap deh Bu, nanti saya akan coba strategi tersebut untuk Johan. Harapannya ya minimal nggak muluk-muluk langsung dapat 80 kali ya Bu. Betul ya. sekali. Kayak bertahap gitu mungkin bisa. Nanti saya akan coba deh. Ya, luar biasa Bu Resti. Iya, terima kasih banyak ya Bu sudah mau Sama-sama, Bu mendengarkan Resti. saya. Jadi saya juga dapat apa yang akan saya lakukan ke depannya supaya terstruktur dan bisa dipertanggungjawabkan sampai nanti kenaikan kelas. Iya, mudah-mudahan pembelajarannya selalu terus menyenangkan ya Bu Resti ya. Ya, terima kasih ya Bu untuk hari Sama-sama. ini. Ya. Nah, Bu Dina, kita ketemu lagi ya. Iya Bu. Tadi kan udah melakukan coaching ya sama Betul, Bu. Bu Resti ya. Betul. Iya. Bagaimana perasaannya? Luar biasa, Bu Resti sudah bisa menemukan solusi Bu Hmm. dari apa yang dia utarakan, permasalahan dia, sehingga dia bisa, saya hanya memancing dan menggali dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke. Alhamdulillah Bu Resti sudah menemukan Oke. solusi yang sudah dia permasalahannya. Seperti Apakah sesuai yang direncanakan dengan kehadiran Bu Dino di sana? iya, dia ngerasa saya selalu ada pada diri dia, sehingga dia ngerasa ditemenin, dia ngerasa tidak sendiri, sehingga siswa yang dia ajar itu menemukan pembelajaran yang menyenangkan. Oh iya, jadi Bu Resti dengan sendirinya menemukan solusinya Betul terkait sekali. masalah dia. Oke. Betul sekali. Iya, betul sekali ya Bu Dino, maaf bahwa sesuai catatan yang saya catat di sini terkait dari proses tadi coaching, memang betul ya Bu Dino, pada proses coaching tadi berinteraksi dengan baik, kemudian apa yang Bu Dino rencanakan itu sudah ada semuanya. Nah, mungkin dari proses coaching tadi ada hal yang ingin dikembangkan lagi atau kemampuan Bu Dino yang ngerasa ternyata ini kurang nih atau apa gitu, yang intinya Bu Dino dari proses tadi itu ada kompetensi Bu Dino yang ingin dikembangkan, ingin lebih baik lagi. Kira-kira itu apa? Iya Bu, saya ingin mengembangkan dengan kemampuan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Oh gitu. Dan selalu dengan kemitraan. Oh Seperti itu. iya, Lebih jadi baik. dengan kemitraan Dua dan poin juga itu yang rencana pertanyaan saya berbobot. lakukan. Ya baik, semoga nanti ada proses coaching berikutnya sehingga apa yang barusan Bu Dino sebutkan bahwa ingin dikembangkan kompetensi yang tadi atau yang berupa kemitraan dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot itu bisa dipraktekkan kembali ya, Betul. sehingga nanti bisa kita lihat ada perbedaan. Oh ternyata saya ada perbaikan, ada peningkatan dalam hal menjadi coach gitu ya. Oke, sukses selalu Bu Dino. Terima Semoga kasih, kita Bu. bisa bertemu di lain kesempatan. Ya selalu sehat ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.